sore teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Francis Zenrate. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Manado dengan NIM 2230429. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul materi teman-teman, yaitu Sistem Teknik Dokumentasi dan Pengembangan Sistem. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, kita harus tahu apa dulu itu Sistem Teknik Dokumentasi. Nah, Sistem Teknik Dokumentasi teman-teman yaitu teknik sistem yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dari sub-sub sistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor internal dan eksternal, dan juga para personal sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang lebih pembukuan sistem, yang menggunakan aplikasi pencatatan misalnya, baik secara internal bagi perusahaan maupun secara eksternal sebagai seorang konsultan. Oke, lanjut teman-teman, kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu diagram arus data. Nah, diagram arus data biasanya juga disebut teman-teman DVD, adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow, diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Nah, di samping ini teman-teman boleh melihat simbol arus data. Di situ ada data store, data flow, dan external entity atau proses. Di situ ada simbol lingkaran, garis datar 2, persegi panjang, dan ada garis yang melengkung. Nah, itu adalah simbol-simbol arus data, diagram arus data. Oke, teman-teman, lanjut di bagan alir. Nah, bagan alir ini merupakan bagan yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi pada waktu akan menggambarkan suatu bagan alir. Analisis sistem atau pemrograman dapat mengikuti pedoman sebagai berikut. Nah, di samping teman-teman dapat melihat ada berbagai simbol-simbol yang digunakan dalam bagan alir. Boleh teman-teman lihat secara detailnya, ada di samping teks yang saya buat. Oke, lanjut teman-teman. Dalam bagan alir ada jenis-jenisnya, yaitu biasanya ada bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program, bagan konfigurasi komputer, dan bagan struktur. Nah, teman-teman, ada 5 jenis bagan alir. Lanjut teman-teman, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu bagan alir program. Nah, bagan alir program atau program flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah dan urutan proses dalam suatu program komputer. Bagan ini menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan alur program seperti berikut. Teman-teman boleh melihat ada simbol-simbol start, input bilangan, hitung, dan sampai pada apakah sisa dan masuk pada akhirnya, yaitu N. Di situ teman-teman, sistem bagan alir program pada sistem informasi akuntansi untuk teknik sistem dokumentasi dan pengembangan sistem. Di situ ada bagan alir program yang
dimana ada prosesnya. Itu teman-teman boleh melihat itu ada bagian yang saya buat di samping, itulah bagian alih program pada teknik sistem dokumentasi dan pengembangan sistem. Oke teman-teman, lanjut kita akan bahas tentang diagram proses bisnis. Nah, pada diagram proses bisnis adalah ini terutama kita harus membahas tentang apa sih diagram proses bisnis. Nah, diagram proses bisnis ini adalah presentasi visual dari suatu proses yang dilakukan perusahaan Anda untuk mencapai suatu tujuan. Ini menggunakan simbol standar untuk menggambarkan setiap langkah proses. Biasanya diagram proses bisnis akan terlihat seperti diagram alir. Ini bisa berupa diagram alur dasar atau bisa juga diagram alur lintas fungsi yang lebih kompleks yang mencakup beberapa departemen. Nah, di sini teman-teman boleh melihat contoh diagram proses bisnis untuk pesanan pembelian. Nah, di sini ada sama halnya dengan bagian alih program tadi teman-teman, itu hampir sama. Namun di sini disertakan dengan nominal karena contoh yang saya berikan adalah proses bisnis yang terjadi pada pemesanan pembelian. Begitu teman-teman. Teman-teman, sekian dari materi yang saya sampaikan tadi. Semoga materi yang saya bahas tadi bisa bermanfaat dengan baik dan bagi teman-teman yang membacanya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Hidup mahasiswa.